Halo teman-teman, selamat sore saya ucapkan dari kota Blitar. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Blitar. Dan ini udah lama banget ya saya nggak naik kereta dari stasiun Blitar ini. Terakhir kali itu saya naik kereta api Singasari, itu juga tahun kemarin teman-teman. Dan dari stasiun Blitar ini saya akan menuju Bandung dengan naik kereta ekonomi yang paling murah dari Blitar menuju Bandung, yaitu kereta api Kahuripan. Yang katanya sih perjalanannya sangat seru teman-teman. Serunya di mana dan seperti apa perjalanannya? Ikuti terus trip saya. Nah, ini di dalamnya stasiun Blitar teman-teman. Di sini ruang tunggunya menyamping ya. Kalau di sana itu khusus untuk masuk kereta api jarak jauh teman-teman. Dan langsung menuju boarding. Di dalamnya kalau nggak salah ada patung Bapak Insinyur Soekarno. Dan di stasiun Blitar juga sekarang sudah ada pintu masuk untuk keberangkatan komuter lain yang naik Penataran, yang naik Doho. Sekarang berangkatnya melalui situ semua teman-teman. Jadi sekarang udah ada dua pintu masuk ya. Pintu masuk untuk keberangkatan kereta komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Kereta api jarak jauh tepatnya berada di sana langsung ke depan dari pintu masuk. Dan kalau komuter lain kita harus belok kanan dulu dari pintu masuk terus menuju ke sana. Ada petunjuknya teman-teman. Di stasiun Blitar sendiri untuk di luarnya tidak banyak ya gerai-gerai makanan atau outlet-outlet kayak gitu. Di sini hanya ada Alpha Express dan Roti O aja. Jadi pilihannya terbatas banget. Nah, pertama kali kita masuk ke ruangan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, kita langsung disuguhkan oleh beberapa ornamen-ornamen dan tulisan-tulisan atau quotes dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno teman-teman. Jadi nuansa kental Bapak Insinyur Soekarnonya ini memang terasa banget di ruang keberangkatan kereta api jarak jauh stasiun Blitar ini, karena memang untuk almarhum Bapak Insinyur Soekarno ini dimakamkannya di kota Blitar teman-teman. Jadi Blitar tuh identiknya dengan kota Soekarno ya, sebutannya kayak gitu teman-teman. Ini lagi pada ngantri BLT ya? Oh, ngapain? Daftar BPJS. Dan di stasiun Blitar ini untuk boardingnya masih boarding manual ya teman-teman. Tidak seperti di stasiun-stasiun lain yang ada di Jakarta, Cirebon, terus di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang. Kalau di Blitar ini kita boardingnya masih manual, harus mengeluarkan KTP dan verifikasi manual. Ya. Siap, makasih Pak. Oke, sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar teman-teman, dan kereta api Kahuripan sudah tersedia di jalur 2. Kereta ini membawa kelas full ekonomi berkonfigurasi kursi 32 dengan total kapasitas 106 tempat duduk teman-teman. Ya, namanya juga ekonomi yang disubsidi ya, dengan harga full tripnya kalau nggak salah itu 84.000 teman-teman. Kurang dari 100.000 kita bisa bepergian dari Blitar menuju Bandung di stasiun Kiara Condong nanti kita turunnya. Kalau kereta ekonomi kayak gini otomatis kursinya juga masih kursi yang tegak ya teman-teman, dengan konfigurasi 32. Perjalanan kali ini kemungkinan akan menempuh waktu sekitar 14 jam teman-teman, dan ini memang waktu yang sangat lama dengan kursi yang model kayak gini. Nah, pada perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 1 teman-teman. Tepatnya nanti persis berada di belakang lokomotifnya. Gimana Pak Kahuripan? Kuat? ya, yang jelas harus seru. Harus seru. Cuma separuh perjalanan. Paruh perjalanan doang. Nopal, gimana ya? Siap? Bismillah. Dan ini dia lokomotif yang akan menarik kereta api Kahuripan di perjalanan saya kali ini, CC 203-9805 Depo Induk Cipinang, atau nomor pendeknya ini CC 203-17. Bagaimana info kesiapan? Aman lah. Aman. Untuk persiapannya ya, saya sayang banget sih ada 4 orang yang nggak jadi berangkat dan mendadak batal itu kemarin. Ada Mas Tito, terus Mas Irja, Mas Risang. Sayang banget. Sayang banget ya. Rencananya itu rame-rame banget teman-teman. Padahal ini kayaknya bakalan seru nih Kahuripan nih. Iya. Iya. Banyak momen nanti. Di Banyak momen. Nah ya, katanya banyak momen nih. Suasana di stasiun Blitar kali ini masih kondusif teman-teman, setelah beberapa waktu yang lalu sempat viral dengan kondisi stasiun Blitar ini yang sangat hektik teman-teman, karena perpindahan penumpang dari kereta komuter lain Doho ke kereta komuter lain Penataran. Jadi memang di sistem
perjalanan komuter lain Doho sama Penataran di GPK baru ini, itu penumpang harus transit dulu di stasiun Blitar, teman-teman. Jadi ibaratnya sekarang stasiun Blitar udah kayak stasiun Manggarai di Jakarta ya. Jadi penumpang tuh harus transit dulu dari Doho ke Penataran, teman-teman. Dan menurut saya sih itu sistemnya ya agak gimana ya, agak membingungkan dan merepotkan juga sih dibanding dengan sistem yang sebelumnya, di mana penumpang Doho bisa lanjut terus tanpa berpindah rangkaian untuk lanjutkan perjalanan dengan kereta api Penataran, teman-teman. Dan sekarang harus berpindah agak gimana gitu. Oke, sekarang kita lihat interiornya dulu yuk dari kereta api Kahuripan. Nah, interiornya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Hampir sama seperti kereta-kereta ekonomi PSO lainnya ya, di kereta api Bengawan, di kereta api Airlangga, di kereta api apalagi ya yang memiliki kasta PSO. Oh, kereta api Serayu juga, teman-teman. Kurang lebih interiornya sama kayak gini. Dan beberapa kereta komersil juga masih menggunakan ekonomi jenis seperti ini, seperti kereta api Matarmaja, kereta api Progo, lalu kereta api Brantas, kereta api Dharma Wangsa, dan yang lain-lainnya. Kursinya kurang lebih kayak gini, teman-teman, berhadap-hadapan ya. Dan ini seperti bisa dilihat sendiri ya, jarak kakinya hanya segini aja. Terlihatnya memang rapat banget, dan apabila duduk berhadap-hadapan ini jelas adu dengkul sih. Tapi menurut saya sih untuk harga 84.000 dengan fasilitas yang kayak gini udah oke aja sih, oke-oke aja sih. Karena ya bayarnya murah dan fasilitasnya juga menurut saya udah cukup lah kayak gini. Fasilitas lainnya selain tempat duduk yang berhadap-hadapan seperti ini, terus juga akan adu dengkul nantinya ketika berhadap-hadapan, ada fasilitas meja kecilnya juga nih. Meja kecil untuk menaruh botol dan gelas. Di bawahnya ada colokan listriknya 2 buah. Di bawahnya ada gantungan untuk menggantung sampah dan kreseknya untuk menaruh sampah. Ada gordengnya juga nih, tirai gordeng bisa digeser-geser aja ketika panas silau. Dan ini adalah rak bagasinya, rak bagasi model teralis, teman-teman, seperti di kereta ekonomi lawas pada umumnya ya. Dan untuk space-nya kurang lebih seperti ini. Koper ukuran sedang sampai besar mungkin akan bisa tertata rapi di atas sini, tapi untuk koper yang ukuran sangat besar mungkin kalian patut memperhatikannya karena di atas ini tidak bisa tertata rapi. Pendinginnya masih menggunakan pendingin AC split, teman-teman, seperti AC-AC rumahan. Dan ini ada 6 titik AC split yang ada di sini. Satu blok ini ada 2 menghadap ke arah sini dan juga menghadap ke arah sana. Begitupun ke deret-deret ke sananya lagi, teman-teman. Ada 3 blok berisi 2 AC split. Dan menurut saya sih AC-nya ini memang pendinginnya kurang begitu merata, tapi apabila ini disetting dengan suhu yang sangat dingin, menurut saya udah oke banget sih ini pendingin udaranya. Nah, ini dia fasilitas toilet dari kereta api Kahuripan, teman-teman. Bisa dilihat dimensinya tidak terlalu sempit, tidak terlalu lega juga, standar kereta ekonomi ya untuk toiletnya. Dan klosetnya sendiri bisa dilihat ini model jongkok. Ada shower bilasnya juga di situ dan ada tombol flushnya di sebelah sana. Wastafelnya minimalis kayak gini dan ada tempat sabunnya juga, ada roll tisunya, ada cerminnya juga tentunya, dan ini jendelanya bisa dibuka ya teman-teman untuk ventilasi udara. Ada pegangan tangan di sini dan tempat sampahnya ada di sini. Ada pengaruh ruangannya juga dan ada gantungannya juga. Oke, fasilitas toiletnya lengkap, mantap. Dan kondisinya juga ini cukup bersih dan lumayan wangi, teman-teman. Mantap. Ada juga fasilitas makan dan minum secara berbayar yang bisa kalian order secara online melalui menu Royal Food di aplikasi KAI Akses, atau order secara offline melalui kru yang berkeliling, atau datang langsung ke kereta makan. Dan ini dia kereta makan. Begitu masuk kita langsung dihadapkan ke pantry-nya. Dan meja makannya di sebelah sana, teman-teman. Minimalis banget. Dan ini kereta makannya menyatu dengan pembangkit ya, teman-teman. Jadi saya perkirakan ini kereta makannya tidak ada musolanya, teman-teman. Ya, di sini ruang kru, di sebelah sana juga ruang kru, teman-teman. Dan di sini ada pembangkitnya nih. Kalau kalian dengar berisik-berisik, memang di dalam sini ada sebuah genset yang mengatur kelistrikan dari satu rangkaian. Jadi untuk musolanya di kereta makannya itu tidak ada, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman, peta pemberhentian kereta api Kahuripan. Kita akan berangkat dari Blitar. Setelah Blitar akan berhenti di Tulung Agung, berhenti di Kediri, berhenti di Papar juga ya. Lalu setelah Papar akan berhenti di Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen, Purwosari, Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Kroya, Maos, Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Ciamis,
Tasikmalaya, Cipendei, Leles, dan berakhir di Kiara Condong, Bandung. Ya cukup banyak sih pemberhentiannya karena ini memang kereta murah dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Jadi berhentinya memang ya cukup banyak ya. Oke, tepat pukul 15:45. Kita berangkat dari stasiun Blitar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ada kereta api Malabar, tapi kereta api Malabar itu bisa dibilang waktu tempuhnya selisih. Oke teman-teman, kereta api Kahuripan sudah berangkat dari stasiun Blitar dan perjalanan ini akan menempuh jarak sejauh 700 km dalam waktu 13 jam 51 menit. Jarak yang cukup jauh untuk harga 84.000 teman-teman, karena untuk range harga segitu mungkin baru dapat perjalanan antara Jakarta sampai Solo ya. Tapi untuk range Blitar sampai Kiara Condong itu termasuk sangat murah teman-teman. Ya walaupun murah seharga 84.000 aja, di bawah 100.000, tapi fasilitasnya kayak gini menurut saya sih udah oke banget, apalagi kalau misalkan ngetripnya berame-rame teman-teman, lebih asik lagi. Kereta-kereta lainnya yang juga bermain di rute Blitar sampai Kiara Condong itu ada kereta api Malabar teman-teman, yang juga melayani kelas ekonomi, tapi memang jenis ekonominya berbeda. Dan kita sedang bersilang dengan komuter lain Doho di situ, di stasiun apa ini ya? Rejo Tangan, benar. Nah, untuk kereta api Malabar sendiri itu range harganya bisa sampai sekitaran 200-300 ribu atau bahkan mahal-mahalnya 400 ribu teman-teman untuk kelas ekonominya. Kalau Malabar waktu tempuhnya sekitaran ya 10 jam lebih atau mepet-mepet 11 jam atau 11 jam lebih dikit lah ya. Ada harga, ada rupa, ada pelayanan lah ya. Walaupun waktu tempuhnya paling lama juga, ini memang bukan tanpa alasan teman-teman. Waktu tempuh yang lama itu dikarenakan pemberhentiannya yang cukup banyak dan juga nanti kita akan kena susul juga katanya. Dan selain kena susul, kita bakal kena silang juga mungkin di sekitaran jalur-jalur yang udah single track ya, kayak Kroya ke barat gitu. Karena memang ya setahu saya sih untuk keberangkatan dari Bandung itu kereta-kereta yang kelas-kelasnya menengah ke atas itu pada keluar semua, kayak apa ya? Kayak misalkan kayak Turangga, kayak misalkan Mutiara Selatan, Malabar, Lodaya, atau mungkin kereta yang lain itu memang jam-jamnya kereta itu pada keluar Bandung semua teman-teman. Mungkin kita akan bertemu di lintas sana dan kita akan kalah silang mungkin. Kereta api Kahuripan sekarang tiba di stasiun Tulung Agung, pemberhentian pertama dari pemberangkatannya dari stasiun Blitar, teman-teman. Pukul 16:12 awal 2 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:16 menit. Berhentinya di sini hanya 2 menit aja, teman-teman. Nggak lama-lama. Dan seperti kereta-kereta api jarak jauh yang bermain di rute dari Malang Blitar ini ya sampai nanti di Kertosono, itu pemberhentiannya memang cukup template, teman-teman. Mulai dari Blitar nanti akan berhenti di Tulung Agung ini, lalu setelah Tulung Agung nanti akan berhenti di Kertosono. Kediri dulu baru Kertosono, teman-teman. Ya kereta-kereta kelas atas juga berhentinya sama aja, teman-teman. Seperti kereta api Gajayana dan Brawijaya itu akan berhenti di stasiun Tulung Agung juga dan berhenti di stasiun Kediri juga. Nanti berhenti juga di Kertosono, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di stasiun Kediri yang naik banyak banget, teman-teman. Dan di stasiun Kediri kabarnya akan ada satu personil lagi yang mau join trip Kahuripan ini, teman-teman. Mas Wisnu katanya mau join di perjalanan naik Kahuripan ini. Nah ini. Selamat datang Pak Garda, Mas Nu. Ketemu lagi. Selamat bergabung. Lihat logistiknya teman-teman. Lihat berapa kantong ini? Manajer logistik. Berapa kantong ini? Waduh. Oke. Pecel dong. Sego pecel, sego tumpang, siap. Oke, kita berangkat stasiun Kediri pukul 16:44. Yang naik dari Kediri banyak banget, teman-teman. Ini kata Mas Wisnu sih, biasanya langganan naik-naik di sini tuh orang-orang pesantren ya. Yang biasanya turun di mana? Tasik, Garut. Mungkin Garut nanti bakal turun di Cipendei atau enggak Leles ya. Leles paling ya. Kalau dulu kan Kahuripan berhenti di Cibatu, Cibatu tuh. Oh ya, Cibatu sekarang enggak ya?
ini? 1658. Di Papar ini kebanyakan orang-orang sekitaran Pare. Oh. Pare, Kampung Inggris gitu, dia lebih dekat naik dari sini. Oh, dari Papar. Oke. Dan juga orang-orang daerah Nganjuk yang sebelah sana. Jadi yang seberangnya Sungai Berantas ini kan sebelah sana kan ada Sungai Berantas. Seberangnya Sungai Berantas itu udah masuk Kabupaten Nganjuk. Nah, orang-orang sana itu kalau mau naik kereta paling dekat ke sini. Oh, Papar. Oke, tapi memang nggak banyak ya kereta api jarak jauh yang berhenti Papar ya? Setauku ya kereta 27. Berantas berhenti nggak sih? Enggak ya, nggak berhenti yang lainnya. Bablas-bablas semua, cuman Kahuripan doang nih. Wah. Padahal potensinya bagus nih kalau hampir semua, bukan hampir semua sih, hampir beberapa kereta jarak jauh berhenti di sini. Jangankan kayak gitu Pak, macam stasiun Rancaekek yang udah gede, Cicalengka yang gede, kereta jarak jauhnya LSKB. Loh, Cicalengka kan bukannya ada Cikuray sebelumnya? Dilangsungin. Ya, Padahal penumpangnya rame ya. Dan kemarin tuh ada berhenti ya Berantas ini. ternyata. Oh, Berantas ya? Ah, mantap nih kalau memang berhenti di Papar. Kalau misalkan kalian yang mau ke Pare, bisa nih turun di Papar nih. Berarti kalau misalkan yang dari Jakarta, dari Cirebon, atau mungkin dari Pekalongan, Semarang mau ke Pare, bisa turun di Papar. Kereta api Kahuripan sekarang tiba di Stasiun Kertosono dan selamat datang di Kabupaten Nganjuk. Stasiun Kertosono ini seperti yang saya udah pernah bilang sebelumnya ya, bahwa ini tuh adalah stasiun percabangan teman-teman. Dan kita di sini bertemu dengan jalur dari arah Jombang, Mojokerto sampai dengan Surabaya Gubeng. Kereta api Kahuripan ini berhenti di Stasiun Kertosono normalnya 3 menit aja teman-teman. Tadi kita awal 2 menit kalau nggak salah tiba di sini. 2-3 menit berarti nanti kita berhenti bisa sampai 5 menit teman-teman. Dari normal datangnya tuh pukul 17:15, nanti akan diberangkatkan pada pukul 17:18 menit teman-teman. Di Stasiun Kertosono sendiri ini sepertinya sedang nampak pembangunan dari peron tinggi teman-teman. Terlihat dari beberapa rangka besi yang di sana dipasang untuk ukuran yang memang tegak berdiri kayak gini dan menyesuaikan dari lantai bordes keretanya sendiri teman-teman. Kelihatannya sih akan jadi peron tinggi nih di Stasiun Kertosono ini. Udah beberapa tahun ya kereta di sini tuh memang berhenti banyak banget, tapi selalu pakai bancik untuk turun penumpangnya. Dan sekarang akan dibangun peron tinggi, jadi benar-benar asik nih ke depannya Stasiun Kertosono. Udah peron tinggi semua nanti, bukan peron pendek kayak gini lagi sekarang. Berarti susunannya apa? Kertosono, terus ke arah sini kemana? Udah meninggalkan Stasiun Nganjuk dan cuaca di luar juga udah mulai gelap teman-teman. Dan memang perjalanan dari kereta api Kahuripan ini dominannya memang malam hari ya, karena dilakukan ya ketika hari sudah menjelang sore dan tiba di Bandungnya itu sekitar jam habis subuh lah, sekitar 5:30 pagi. Dan memang untuk kesempatan kita melihat pemandangan di luar ketika naik kereta api Kahuripan itu memang sekitar dari berangkat Blitar itu kita punya waktu sampai dengan Stasiun Kertosono atau enggak Nganjuk aja teman-teman. Ketika tadi di Kertosono tuh memang itu sunsetnya benar-benar cakep banget sih. Dan ketika nyampe Nganjuk, lepas Nganjuk cuacanya udah mulai gelap dan ya tidak bisa menikmati pemandangan lagi. Masuk pinggir semua berarti ya. Ya Allah, kena bom selimut ini. Emang beda ini. Biasanya di bawah makanan. Iya, di bomnya selimut. Emang lain. Oke, ini pukul 18.06. Kereta api Kahuripan tiba di Stasiun Caruban. Nah, katanya sih di Stasiun Caruban ini berhentinya memang lama banget karena kita akan disusul oleh kereta api Gajayana.
dari Malang tujuan akhir Gambir. Oke, kereta api Kahuripan sekarang berhenti di stasiun Caruban pukul 18:06. Ini awal 4 menit dari jadwal yang seharusnya jadwal normal itu berhenti pukul 18:10. Nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:16. Memang berhentinya cukup lama teman-teman. Ada sekitar 22 menit berhenti di sini dan normalnya berhenti 16 menit di stasiun Caruban ini. Karena selain naik turun penumpang di stasiun Caruban, kereta api Kahuripan juga akan disusul oleh kereta api Gajayana dari Malang tujuan akhir Gambir. Dan ini baru permulaan kereta api Kahuripan disusul oleh sebuah kereta api dalam perjalanannya teman-teman. Nanti setelah disusul kereta api Gajayana, ke depannya kereta api Kahuripan ini perjalanannya akan kembali disusul oleh beberapa kereta lagi. Setelah satu ini kabarnya nanti akan disusul oleh 3 kereta api lagi untuk menuju ke Kiara Condong Bandung. Dan tidak hanya disusul aja, tapi disilang juga oleh beberapa kereta api yang ada dari arah berlawanan teman-teman. Ini benar-benar perjalanan kereta api Kahuripan rada gimana ya, rada tertatih-tatih banget. Makanya memang perjalanan kereta api Kahuripan itu memang sangat lama, butuh 13 jam 51 menit atau bahkan hampir 14 jam untuk menuju Bandung dari Blitar, karena perjalanannya memang di jam-jam waktunya kereta-kereta kelas menengah ke atas itu memang sedang berlari atau sedang melakukan perjalanannya teman-teman. Contohnya seperti kereta api Gajayana yang akan menyusul kereta api Kahuripan ini. So kita tunggu aja kereta api Gajayananya akan melesat di sini teman-teman, karena memang di jalur ini itu kereta api sudah bisa dipacu dengan kecepatan tinggi 120 km per jam teman-teman. Kita Oke, sekarang saya sudah ke dalam lagi. Keretanya juga sudah disusul oleh kereta api Gajayana dan sekarang tinggal menunggu waktu keberangkatan dari stasiun Caruban pada pukul 18:26. Memang untuk kereta api sendiri itu ketika disusul oleh sebuah kereta lain itu memang harus menunggu waktu untuk kereta yang menyusulnya itu melintas di stasiun yang ada di depannya dulu teman-teman. Karena apa? Biar aman gitu untuk melintas di stasiun ke depannya lagi untuk bagi kita yang disusul oleh keretanya. Makanya kalau misalkan kereta disusul itu biasanya berhentinya sekitaran 15 menit sampai 16 menit teman-teman, karena memang untuk nunggu waktu aman. Maju sepetak di depan stasiun Caruban. Sekarang kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Babadan pukul 18:35. Ini memang agak gimana ya, karena sedikit lagi menuju Madiun teman-teman. Padahal ini di depan stasiun Babadan itu udah stasiun Madiun, yang mana itu menjadi pemberhentian umum bagi kereta api jarak jauh untuk naik turun penumpang. Tapi ini di stasiun Babadan masih harus berhenti untuk disusul. Dan kali ini di stasiun Babadan akan disusul oleh kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Mungkin ya karena memang kereta api Kahuripan ini larinya 90 km per jam, sedangkan kereta api Sancaka larinya 120 km per jam, yang mana kecepatannya sama seperti kereta api Gajayana yang barusan. Jadi ini membuat kereta api Kahuripan harus tertatih-tatih untuk sampai Madiun karena disusul oleh 2 kereta di 2 stasiun yang berbeda sebelum Madiun. Ya beginilah teman-teman ya, kalau kita naik kereta murah harus mengalah terus dengan kereta-kereta yang harganya memang cukup mahal dan perjalanannya cukup cepat dan dan berhentinya nggak banyak-banyak teman-teman. Contohnya seperti kereta api Gajayana barusan dan kereta api Sancaka yang sesaat lagi akan menyusul ini. Namanya juga harga di bawah 84.000, keretanya juga ekonomi duduk tegak. Jadi ya mau gimana lagi, ada harga, ada fasilitas, ada layanan mungkin ya. Nah, sinyalnya sudah sinyal hijau tuh teman-teman, artinya jalurnya aman untuk dilintasi oleh kereta api Sancaka. Dan ini jaraknya memang cukup dekat ya relnya dengan pemberhentian kereta api Kahuripan di jalur 4 stasiun Babadan. Jadi kita perlu hati-hati nih agar tidak oleng ya gitu. Selamat datang di Kota Madiun. Saat ini perjalanan kereta api Kahuripan sudah tiba di stasiun Madiun pukul 19:02.
Dan ini on time teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19:07. Jadi berhentinya di sini Kahuripan hanya 5 menit aja untuk naik turun penumpang, sekaligus isi air rangkaian untuk kebutuhan toiletnya teman-teman. Dan di belakang saya ini ada kereta api Sancaka dari Yogyakarta tujuan akhir Surabaya Gubeng. Tadi kereta api Sancaka sudah menyusul kereta api Kahuripan, dan sekarang kita bertemu lagi dengan kereta api Sancaka teman-teman. Dan memang kereta api Sancaka ini menurut saya di GAPK tahun 2023 ini, mulai 1 Juni 2023 kemarin, itu memang perjalanannya bisa dibilang gila sih teman-teman, karena dalam sehari kereta api Sancaka itu memiliki 4 perjalanan baik dari Yogyakarta dan Surabaya Gubeng teman-teman. Jadi ada jadwal pagi, ada jadwal siang, ada jadwal sore, dan juga ada jadwal malam teman-teman. Ini benar-benar gokil sih. Nah, waktunya pembagian logistik nih teman-teman. Jadi sebelumnya memang kita sudah nitip ya ke Mas Nu ya untuk beli nasi pecel dan nasi tumpang. Ada beberapa yang mesen nasi tumpang dan ada beberapa yang nasi pecel. Termasuk saya dan Mas Adi Jasa ini nasi pecel. Nah, ini saya pesan nasi pecel nih teman-teman. Emang bumbunya bumbu kacang ya untuk nasi pecelnya sendiri, dan isiannya ini pelengkapnya ada rempeyek, ada telur, ada ayam, ada tahu, dan lain-lain. Mas Nu, wah ini repot-repot bawain ini, thank you banget. Thank you banget, thank you banget. Yang penting happy. Amin. Semoga rezekinya digantikan. Amin. Ini barusan Mas Adi Jasa kaget dibom teh 6 gelas. Untungnya kita berenang. Untung berenam jadi pas ya. Pas ya, satu-satu dapet ya. Iya. Nah, kayaknya itu kelihatannya tehnya lagi dianterin tuh. Iya. Oke. Siapa yang pesen mas? Mas siapa yang pesen mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Masnya aja nggak tahu siapa yang pesen. Terima kasih. Dapat satu-satu dapat teh. Tanya sama satu dapat teh. Iya. Iya. Nggak tahu nih yang ngirim siapa ini. Masnya nggak tahu siapa yang ngirim. Masnya nggak tahu siapa yang ngirim. 60.000 loh. Iya, 60.000 loh ini. Makasih ya. Iya, siapapun yang ngasih, makasih banyak ya. Kita akhirnya bisa upacara minum teh. Tiba di stasiun Lempuyangan, saat ini kereta api Kahuripan sedang naik turun penumpang di stasiun ini teman-teman. Tepatnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang naik dengan yang turun perbandingannya hampir sama aja teman-teman. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Sedangkan berhenti di sini itu hanya 4 menit aja teman-teman. Mungkin tadi sempat ngelihat ya betapa banyaknya penumpang yang naik dan juga betapa banyaknya penumpang yang turun di stasiun Lempuyangan ini. Bisa dilihat di belakang sana teman-teman, yang turun masih ada banyak sekali dari dalam kereta api Kahuripan, dan masih banyak juga yang akan naik kereta api Kahuripan ini mungkin menuju Bandung, Tasik, atau daerah-daerah lainnya teman-teman. Benar-benar luar biasa nih Yogyakarta ini ya. Masa turun sih Pak? Aduh. Gimana ini? Next time kita akan ketemu lagi. Ya udah, ya udah. Di apa ini? Di apa ini selanjutnya? Airlangga. Wah, Erlangga lagi. Semakin tahun itu arisannya harus semakin meningkat. Jangan stuck di kereta-kereta enak aja. Baiklah. Di Sumatera sekali. Ya wes, hati-hati ya Pak. Oke, sampai jumpa. Siap. Lihat teman-teman ini yang naik belum pada menempatkan diri di kursinya masing-masing loh, dan porter juga yang mengantar barang-barang penumpang ini masih ada di dalam. Sedangkan ini persiapan berangkat 1 menit lagi teman-teman. Ini emang gila sih pertukaran penumpangnya, yang turun banyak, yang naik malah lebih banyak lagi justru. Ini emang luar biasa sih. Sedikit informasi bahwa di stasiun Yogyakarta ini terdapat 2 stasiun pemberangkatan utama untuk kereta api jarak jauh,
yaitu selain di stasiun Lempuyangan tadi ada juga di stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau di stasiun Lempuyangan itu untuk keberangkatan kereta api jarak jauh yang kastanya menengah ke bawah seperti kelas ekonomi atau ekonomi campur eksekutif yang memang kasta menengah, sedangkan untuk kereta yang kastanya menengah ke atas atau kelas eksekutif campuran, full eksekutif atau eksekutif argo itu berhentinya di stasiun Tugu, teman-teman. Dan rasa-rasanya sih kalau kita bicara Yogyakarta dengan kereta api itu keberangkatan di stasiun Tugu, keberangkatan di stasiun Lempuyangan, kereta apapun yang berhenti di situ atau berangkat dan pergi dari situ itu memang penumpangnya luar biasa, teman-teman. Yang turun dan yang naik itu keduanya sama-sama ramainya, baik di stasiun Tugu Yogyakarta maupun di stasiun Lempuyangan. Karena memang ya pasar Yogyakarta itu ya, kalau kita bicara Jogja itu memang seistimewa itu pasar penumpangnya sekarang. Selamat datang di Kabupaten Kulon Progo. Saat ini perjalanan kereta api Kahuripan sudah tiba di stasiun Wates. Stasiunnya ada di belakang sana, teman-teman. Kita berhenti di jalur 4. Dan di sini berhentinya kereta api Kahuripan tadi lambat sekitar 2 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 22:29. Hampir 20 menit berhenti di stasiun Wates ini, teman-teman, karena kereta api Kahuripan lagi-lagi akan disusul oleh kereta api Singasari dari Blitar dengan tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Memang untuk kereta api Singasarinya berhenti di stasiun Wates dan nanti direncanakan kereta api Singasari akan berhenti di jalur 3 sebelah sini. Yang datang di stasiun Wates itu Kahuripan dulu, tapi yang berangkat itu kereta api Singasari dulu, teman-teman. Persusulannya harus menunggu kereta api Singasari naik turun penumpang dulu, baru nanti kereta api Kahuripan setelah Singasari berangkat akan diberangkatkan kembali. Nah, 2 kereta Blitar ini bertemu di stasiun Wates, teman-teman. Kereta api Kahuripan datang duluan dan siap di jalur 4, sedangkan kereta api Singasari ada di jalur 3. Hanya beda tujuannya, teman-teman. Kereta api Kahuripan ini dia tujuannya ke Kiara Condong Bandung, sedangkan kereta api Singasari ini tujuannya ke Jakarta Pasar Senen. Tadi yang berangkat duluan kereta api Kahuripan loh, teman-teman, dari stasiun Blitar. Sekarang bisa disusul oleh kereta api Singasari di stasiun Wates. Ini mungkin karena perbedaan kelas juga ya, teman-teman, ya. Kereta api Kahuripan kelasnya full ekonomi PSO. Dan kereta api Singasari ini kelasnya double, teman-teman. Ada kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Ekonominya menggunakan ekonomi premium modifikasi. Dan ya, kereta api Singasari diberangkatkan menyusul kereta api Kahuripan, teman-teman. Kereta api Singasari ini berhentinya di stasiun Wates hanya 2 menit saja untuk naik turun penumpang. Dan resmi menyusul kereta api Kahuripan. Sejauh ini perjalanan dari Blitar sampai di stasiun Kutoarjo, sekarang sudah lepas stasiun Kutoarjo ya. Ini memang kereta dari Kahuripan ini sarananya atau armadanya benar-benar nyaman, teman-teman. Ya walaupun duduk tegak juga ini bukan jadi masalah ya, karena memang harga tiket yang kita bayarkan juga tidak menyentuh angka 100.000, bahkan tidak lebih, teman-teman, seharga 84.000 aja. Tapi kursi yang saya duduki, yang saya tempati kali ini benar-benar empuk sih, teman-teman. Setelah menyusuri lintas jalur selatan Jawa Tengah, perjalanan kereta api Kahuripan tiba di stasiun Kroya. Di stasiun ini, kereta api Kahuripan akan bertemu jalur percabangan yang menuju ke arah Jakarta dan Bandung. Di percabangan ini, kereta api Kahuripan akan mengambil jalur sisi kiri dan lurus menuju ke arah Bandung. 00:28 kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Maos, dan ini menandakan bahwa kita sudah masuk di jalur selatan Pulau Jawa yang menuju ke arah Bandung, teman-teman.
Di sini sebenarnya kita bersilang dengan kereta api Parsel Selatan dan juga kereta api Mutiara Selatan, teman-teman. Tapi tadi kita masuk di stasiun Maos ini telat 3 menit dan mungkin akan diberangkatkan, mungkin akan on time pada pukul 00:31 menit. Dan di ujung sana sebenarnya ada cahaya-cahaya lampu, teman-teman. Sebenarnya itu adalah kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Bandung tujuan akhir Surabaya Gubeng. Nanti dia akan disiapkan masuk di jalur 1 sini, teman-teman. Jam 1:05 kita tiba di stasiun Gandrung Mangun, ketemu kereta api Kuto Jaya Selatan ini sepertinya. Stasiun Gandrung Mangun ini berhentinya sekitar 15-17 menit aja. Soalnya di sini selain kita bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan, lagi-lagi kita akan mengalami persusulan dengan kereta api lain, yaitu kita akan disusul dengan kereta api Mutiara Selatan. Di stasiun Maos tadi kita udah ketemu dengan kereta api Mutiara Selatan, tapi bersilang. Sekarang kita ketemu lagi dengan kereta api Mutiara Selatan, tapi disusul oleh kereta tersebut. Dan yang saya tahu sih ini merupakan persusulan terakhir dari perjalanan kereta api Kahuripan, teman-teman. Artinya dalam perjalanan kali ini kita udah 4 kali disusul. Pertama kita disusul kereta api Gajayana, kedua kita disusul kereta api Sancaka, ketiga kita disusul Singasari yang cukup unik di stasiun Wates. Lalu terakhir kita disusul kereta api Mutiara Selatan. Ini memang kursi daerah-daerah kita nih memang di sekitar sini, dan ada beberapa orang yang cancel juga untuk perjalanannya seperti Mas Risa, Mas Irja, dan Mas Tito. Dan efeknya nih bisa selonjoran kayak gini. Mode sleeper. Tadi kan sampean Mas Garda udah tidur, berarti sekarang saya gantian. Oke, buat sayanya mana? Buat sayanya mana? Kau udah tadi. Iya juga. Ini sepertinya kita sedang melewati medan tanjakan dan terdengar sayup-sayup kayak suara throttle dari lokomotifnya itu berderu sangat kencang banget, teman-teman. Tadi sempat kedengaran tuh lokomotifnya sampai brrrr gitu untuk melalui medan tanjakan. Wah, nikmatnya di gerbong paling depan tuh memang kayak gini, teman-teman. Buat kalian yang suka denger atau suka sesuatu berbau ASMR seperti suara lokomotif berderu untuk menarik rangkaian melewati tanjakan, itu benar-benar gokil banget. Setelah melewati jalur yang agak menanjak, perjalanan tiba di stasiun Banjar. Dan mulai dari sini, jalur kereta menuju Bandung akan melalui tanjakan curam dan jalur yang berlika-liku. Makanya di stasiun ini kereta api Kahuripan mengalami pergantian masinis yang akan meneruskan perjalanan kereta ini menuju tujuan akhirnya di stasiun Kiara Condong, Bandung.
Di stasiun Banjar ini pemberhentian kereta api Kahuripan hanya selama 5 menit aja teman-teman. Termasuk sudah untuk naik turun penumpang, pergantian kondektur dan juga pergantian masinis yang bertugas. Di stasiun Banjar ini adalah stasiun yang paling timur di wilayah operasi 2 Bandung teman-teman. Dan ketinggian di stasiun Banjar ini hanya sekitar 32 mdpl saja. Dan rata-rata ketinggian yang segini itu berada di wilayah seperti Daob 3 Cirebon ya, ke arah barat. Ini mirip-mirip banget teman-teman karena stasiun Banjar ini merupakan stasiun yang letaknya paling rendah yang berada di area Daob 2 Bandung teman-teman. Makanya letaknya paling timur sekaligus stasiun yang paling rendah di area Daob 2 adalah di stasiun Banjar ini. Di stasiun Banjar juga kita bertemu dengan sesama kereta api Kahuripan dari Kiara Condong tujuan akhir Blitar teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan dari kabin kereta api Kahuripan. Sempat tertidur tadi saya lepas Banjar dan sekarang kereta api Kahuripan barusan saya lihat sudah melintas di stasiun Haur Pugur. Tandanya sebentar lagi kereta api Kahuripan akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Kiara Condong. Untuk keretanya sendiri memang ini sudah cukup nyaman sih menurut saya untuk kalian bayarkan seharga 84.000 atau 80.000 udah oke banget, udah worth it banget untuk perjalanan sejauh Blitar sampai Kiara Condong. Tapi memang kereta-kereta yang semacam kayak Kahuripan kayak gini itu tiketnya memang cepat habis karena memang ya banyak peminatnya, banyak yang ngincer dan juga banyak yang nyari lah tiket kereta api Kahuripan ini. Hari ini aja itu memang yang naik banyak banget dan kayaknya ini full seat sih. Jadi ya patut dipertimbangkan untuk kalian merencanakan trip jauh-jauh hari apabila kalian mau naik kereta api Kahuripan. Ini bentar lagi keretanya akan sampai di stasiun Kiara Condong Bandung, jadi saya harus siap-siap dulu memeriksa kembali barang-barang bawaan yang saya bawa karena kalau ketinggalan di kereta itu bakalan repot banget teman-teman. So persiapan sesaat lagi akan tiba di stasiun Kiara Condong dan selamat datang di kota Bandung. Oke, Mas Nu, thank you udah menemani perjalanan dan mensponsori logistik. Alah apaan sih, cuma segitu doang. Ya udah, makasih banget loh udah ditemenin. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di arisan berikutnya. Yo, Pak. Pak, lunas ya, Pak? Oke. Lunas. Sip, yang belum lunas gimana? Belum lunas, Pak Ali. Iya, belum lunas. Turun naik sendiri aja. Oke. Suhu lunas ya.
Oke, thank you. Sampai jumpa di arisan berikutnya. Dan kita sudah masuk di stasiun Kiara Condong, tujuan akhir dari kereta api Kahuripan. Ini sepertinya di stasiun Kiara Condong sedang ada ini pembangunan peron tinggi nih di sebelah sana. Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Kiara Condong, teman-teman. Dan ya, hati-hati jalur 2 dari oke, arah timur. segarnya udara Bandung, alhamdulillah. Masuk kereta api komuter lain Kita Bandung tiba di Raya. stasiun Kiara Tujuan Condong, stasiun Bandung, teman-teman. Padalarang. Walau lambat 4 menit masuk di stasiun Kiara Condongnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah, yang penting nyampe di stasiun Kiara Condong, Bandung. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di kota Bandung naik kereta api Kahuripan. Harga 84.000 bisa menempuh perjalanan sejauh itu, menurut saya sih cukup oke. Dengan armada yang ditawarkan juga cukup nyaman. Memang lama banget, kena hajar 4 susulan, ada silangan juga, dan waktu tempuhnya sampai hampir 14 jam, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini menurut saya masih oke untuk kalian pertimbangkan di perjalanan sejauh Blitar sampai Bandung. So, terima kasih yang sudah nonton video ini dan menemani perjalanan saya sampai tiba di kota Bandung ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Bandung di stasiun Kiara Condong. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.